Semua mata tertuju pada nona keluarga Ji yang memegang busur melengkung dengan ekspresi dingin. Seolah-olah suara letupan panah tadi masih terngiang di telinga mereka. Seorang murid aliansi darah level keempat di alam perjalanan ilahi dibunuh begitu saja. Teknik macam apa ini? Senjata apa ini? Betapa mengerikannya. Saat tersadar, sisa murid aliansi darah lainnya terlihat sedih. Melihat kobaran api itu, kedua orang yang tersisa tersebut memandang dengan tatapan penuh kebencian. Saudara mereka mati begitu saja, tanpa perlawanan. Melihat nona keluarga Ji berjalan ke tengah kobaran api tanpa ekspresi dan mengambil kembali panah yang ditembakkan, kedua orang itu memandangnya dengan penuh kebencian. Namun, nona keluarga Ji tidak peduli dengan tatapan para murid aliansi darah yang penuh kebencian. Dia tidak peduli apa pendapat orang lain. Dengan busur siap di tangan, dia mendengus dingin. Orang itu membawa sesuatu yang diinginkan keluargaku. Siapa yang berani mendekat akan mati. Kata-katanya bak petir yang mengguncang hati. Siapa yang mendekat mati. Inilah peringatan dari nona keluarga Ji kepada semua orang. Jelas kalau nona keluarga Ji ingin melindungi pemuda ini. Pada saat itu, busur panjang di tangan nona keluarga Ji, yaitu busur api pusaka, tampak sangat mempesona. Merasakan aura yang hampir mencekik di tempat tersebut dan melihat nona keluarga Ji yang tampak acuh tak acuh, Sensiksi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Tuan Ye memang beruntung." Tetapi dari caranya bertarung, dia memang benar-benar anggota keluarga Ji. Sensiksi juga terkejut dengan cara nona keluarga Ji bertarung barusan. Sensiksi tahu betul bahwa busur itu sangat luar biasa. Kemungkinan besar itu adalah buatan seorang ahli pandai besi dari keluarga Ji. Di Gunung Kunlun, keluarga Ji memiliki seorang ahli pandai besi dan senjata buatannya diperebutkan oleh banyak sekte dan keluarga besar. Tiba-tiba Sensiksi tampak teringat sesuatu. Raut wajahnya langsung berubah. Sensiksi adalah orang dengan kedudukan tinggi dan tahu banyak hal. Saat itu juga dia mengenali asal-usul busur panjang di tangan nona keluarga Ji, busur api pusaka. Konon, ribuan tahun lalu, seorang perempuan dari keluarga Ji pernah mengalahkan 10.000 prajurit dan membunuh banyak ahli dengan busur itu. Perempuan itu membuat kontribusi besar bagi keluarga Ji. Setelah itu, perempuan tersebut menghilang tanpa jejak, meninggalkan busur api pusaka untuk menjaga keluarga Ji. Sayangnya, tak ada seorang pun penerus yang bisa menggunakan busur itu. Hingga 1000 tahun yang lalu, seorang perempuan keluarga Ji bernama Ji Furong kembali memanggil busur api pusaka untuk menyelamatkan keluarga di saat-saat genting. Dengan satu anak panah, dia membunuh musuh yang berada ribuan mil jauhnya. Namun panah itu juga menghabiskan seluruh energi darahnya. Busur api pusaka kembali menjadi terkenal di Gunung Kunlun. Setelah Ji Furong, meskipun busur api pusaka tetap ada, namun tidak ada lagi yang mampu menggunakannya. Dikatakan bahwa busur itu kehilangan spiritualitasnya. Selama ribuan tahun, senjata sakti ini pun secara perlahan dilupakan oleh orang-orang. Namun siapa sangka, hari ini busur api pusaka muncul kembali. Hal ini membuat ekspresi Sensiksi langsung berubah drastis. Busur api pusaka, itu adalah busur api pusaka. Seruan Sensiksi menyadarkan banyak orang dalam sekejap. Semua orang di atas panggung tersadar dan berteriak dengan penuh keterkejutan. Benar, aku juga ingat, itu adalah busur api pusaka milik keluarga Ji. Bagaimana mungkin busur api pusaka bisa muncul di tangan wanita itu? Dia bisa menggunakan busur api pusaka? Itu tidak mungkin. Orang-orang yang hadir di sana adalah anggota keluarga besar atau murid sekte terkemuka. Peringatan dari Sensiksi segera memicu berbagai spekulasi di benak mereka. Semakin mereka memikirkan legenda tentang busur api pusaka, semakin terkejut mereka. Bayangkan, harta pusaka keluarga Ji yang dikatakan sudah hilang
kini berada di tangan nona keluarga Ji. Apakah ini tidak cukup untuk membuat orang menjadi gila? Di barisan depan, pupil mata Xu Fenghua tiba-tiba menyipit dan ekspresinya berubah-ubah, seolah memikirkan sesuatu. Busur api pusaka? Namun dia segera menyadari sesuatu dan mendengus dingin. Meskipun itu adalah busur api pusaka, tapi tingkat kekuatannya telah banyak menurun. Kalau itu berada di dalam kondisi puncak, kita semua mungkin sudah menjadi kabut darah. Bagi keluarga Ji, sekarang ini busur api pusaka hanyalah mainan rusak. Apa yang perlu dikagetkan? Kata-kata Sheng Fenghua menyadarkan orang-orang lain. Benar juga, busur api pusaka di tangan nona keluarga Ji tidak sekuat yang diceritakan dalam legenda. Bahkan kekuatannya sudah jauh berkurang. Jadi kemunculannya tidak terlalu mengherankan. Namun, meskipun kekuatannya menurun, senjata hebat seperti itu tetap lebih unggul dari kebanyakan senjata. Para ahli lainnya pun tidak berani lagi meremehkan Gustav. Bahkan, orang-orang dari aliansi darah pun tampak semakin serius. Meskipun kekuatannya melemah, namun nona keluarga Ji yang memegang busur api pusaka tampak seperti dewa perang yang mampu menahan ribuan musuh sendirian. Siapa yang berani menantangnya? Terlebih lagi dengan Shen Sixi berada di samping Gustav, bahkan Xu Fenghua pun tidak akan berani bertindak gegabah. Seluruh platform penyatuan jiwa diliputi kesunyian mencekam. Waktu terus berjalan dan tidak ada suara yang terdengar selain deru waktu yang berlalu. Gustav dengan rakus menyerap energi spiritual tanpa belas kasihan. Orang-orang yang tersisa hanya bisa menyerap sisa-sisa energi dan mencoba untuk memahami sesuatu. Namun, semua usaha mereka berakhir dengan kegagalan. Gustav seperti orang yang makan sepenuh-penuhnya, sementara yang lain hanya mendapat air bekas cucian beras, terlalu sewenang-wenang. Yang paling menyedihkan adalah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selama 2 hari penuh, Gustav terus berlatih, membuat orang-orang hampir gila dan frustrasi. Sejak menginjakkan kaki di platform penyatuan jiwa hingga saat ini, Gustav tidak pernah berhenti menyerap energi spiritual. Seluruh platform kacau karena kehadirannya. Semua orang hanya bisa menyaksikan Gustav menguras energi tanpa bisa berbuat apa-apa. Energi yang diserapnya sudah setara dengan ratusan hingga ribuan kali kebutuhan kultivator biasa. Namun, Gustav tampak baik-baik saja. Ini membuat semua orang semakin takut. Sebagian besar waktu mereka di platform penyatuan jiwa telah berlalu. Banyak orang sudah meninggalkan tempat itu, sementara mereka yang masih bertahan tidak mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Ini membuat kemarahan mereka meluap-luap. Namun setiap kali mereka melihat nona keluarga Ji memegang busur api pusaka di samping Gustav, mereka hanya bisa menahan kemarahan di dalam hati mereka. Merasa marah tapi tidak berani bicara. Adakah hal yang lebih menyedihkan daripada ini? Meskipun nona keluarga Ji hanya bisa memanfaatkan sebagian kecil kekuatan busur api, namun dia sudah cukup kuat sehingga tidak ada lawan di tingkat yang sama yang bisa menandinginya. Bahkan para kultivator di puncak tingkat alam transenden pun harus menghindar darinya. Siapa yang berani menantang nona keluarga Ji? Anggota aliansi darah yang tewas secara mendadak itu adalah buktinya. Hal ini membuat semua orang hanya bisa marah di dalam hati, tapi tidak berani bersuara. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap agar Gustav segera menyelesaikan latihannya dan memberikan sedikit ruang bagi mereka. Terutama saat mereka merasakan energi di platform penyatuan jiwa menjadi semakin lemah dalam 2 hari terakhir. Kekhawatiran mereka semakin memuncak. Apakah Gustav benar-benar tidak akan menyisakan jalan hidup bagi orang lain? Pada hari ketiga di platform penyatuan jiwa, saat fajar menyingsing, akhirnya Gustav yang duduk bersila di pusat badai energi mengembuskan napas panjang. Teknik 9 langit matahari agung di dalam tubuhnya perlahan berhenti beroperasi
dan Gustav membuka matanya dengan tenang. Hari itu, Gustav akhirnya menghentikan latihannya, dan badai energi yang telah berlangsung selama 3 hari pun tiba-tiba mereda. Orang-orang yang hampir tertidur langsung terbangun dan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah Gustav. Saat itu, seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi. Apa yang terjadi pada Gustav setelah latihan intensif ini? Suasana di platform penyatuan jiwa begitu hening hingga terasa menakutkan. Setelah 3 hari penuh, Gustav akhirnya berhenti berlatih dan membuka matanya. Saat mata mereka bertemu dengan tatapan Gustav, hati semua orang seolah tenggelam. Tatapan seperti apa itu? Gustav melayangkan pandangannya ke arah kerumunan, seakan bisa melihat menembus segala sesuatu. Setelah hening beberapa saat, Sensiksi adalah orang pertama yang tersenyum senang dan kembali sadar. Dia berseru, "Tuan Ye, akhirnya kau selesai." Meskipun mereka tidak bisa merasakan betapa kuatnya aura Gustav saat ini, namun hanya dengan tatapannya saja sudah membuat hati orang-orang bergetar. Jelas bahwa Gustav telah mengalami perubahan besar. Tatapan itu bahkan membuatnya tampak seperti seorang kultivator di tingkat transenden. Apakah Gustav sudah mencapai tingkat itu? Hanya dalam waktu 3 hari, dari tingkat alam Yuan sejati, melewati tingkat alam perjalanan ilahi, hingga mendekati alam transenden, tidak mungkin. Gustav mengangguk ringan kepada Sensiksi dan berbicara dengan lembut. "Terima kasih atas perlindunganmu dalam beberapa hari terakhir ini." Mendengar kata perlindungan, Sensiksi hampir saja berlutut karena terkejut dan berkata, "Tuan Ye, tolong jangan berkata seperti itu kepadaku. Kau adalah seorang guru. Kalau pemimpin sekte tahu, aku pasti akan dihukum." Kemudian, Gustav mengarahkan pandangannya ke arah nona keluarga Ji. Meskipun dia tidak tahu alasan nona keluarga Ji membantunya, namun dia tetap menerima kebaikan itu dalam hatinya. Hanya saja, itu tidak berarti dia akan menyerahkan tendon dari ular piton hitam sebagai imbalannya. Gustav hanya berkata, "Terima kasih." Nona keluarga Ji menyimpan senjatanya dan tersenyum. "Tidak perlu sungkan, aku suka berteman, dan sepertinya sekarang kita sudah menjadi teman biasa, bukan?" Gustav ragu sejenak lalu mengangguk. Iya." Setelah itu, Gustav menarik pandangannya sambil menghela napas dan tiba-tiba menatap ke arah tertentu dengan tatapan penuh niat membunuh. "Ada beberapa urusan yang perlu kuselesaikan." Meskipun Gustav menghabiskan beberapa hari terakhir untuk berlatih, namun dia tidak buta terhadap apa yang terjadi di luar. Misalnya ketika nona keluarga Ji menggunakan busurnya untuk membunuh anggota aliansi darah dengan kejam, atau beberapa kali dia merasakan aura membunuh yang terarah kepadanya. Aliansi darah masih berambisi untuk menghabisinya. Kalau begitu, Gustav tidak akan menunggu. Gustav berkata, "Nona keluarga Ji, tidak masalah kalau aku bertindak di platform ini, bukan?" Nona keluarga Ji menjawab, "Selama tidak membuat keributan besar, para tokoh penting tidak akan peduli." Gustav mengangguk dan menyeringai dingin saat melihat ke arah Xiao Fenghua dan beberapa anggota aliansi darah. Dalam sekejap, aura membunuh yang dahsyat membubung tinggi. Dengan aura itu, seolah-olah seluruh dunia membeku dan semua orang merasa seperti berada di dasar jurang es. Dalam 3 hari di pemakaman reinkarnasi, Gustav berhasil naik dari lapisan ketiga tingkat alam Yuan sejati ke lapisan ke-8, 5 tingkat sekaligus. Meskipun belum mencapai tingkat alam perjalanan ilahi, namun peningkatan ini sudah luar biasa. Gustav di tingkat yang sama, jauh lebih kuat daripada para kultivator di Gunung Kunlun. Inilah kunci kenapa Gustav bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Dan sekarang, aura dan niat membunuh Gustav bahkan melampaui tingkat ke-8 alam Yuan sejati. Lebih mirip dengan tingkat alam perjalanan ilahi atau bahkan lebih tinggi lagi. Xiao Fenghua segera berteriak dengan raut wajah yang berubah secara drastis. "Ini buruk, hati-hati. Aura ini sangat kuat. Ini jelas bukan tingkat alam Yuan sejati.
Sepertinya tingkat alam perjalanan ilahi, tapi juga mirip dengan tingkat transenden, meskipun ada yang berbeda. Saat aura membunuh itu meledak, energi di sekitar Gustav menjadi semakin liar. Bahkan naga darah di dalam tubuh Gustav seolah siap untuk meledak keluar. Semua orang menjadi ketakutan ketika merasakan aura ini. Aura yang begitu mengerikan itu membuat Gustav tampak seperti gunung besar di platform penyatuan jiwa. Jelas bahwa Gustav telah mengalami perubahan luar biasa. Ini bukan aura yang seharusnya dimiliki seorang kultivator tingkat alam Yuan sejati. Apakah Gustav secara diam-diam mencapai tingkat transenden? Suara orang-orang yang menarik napas terdengar bertubi-tubi. Semua orang tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Awalnya Xiu Fenghua adalah kandidat terkuat untuk mencapai terobosan pertama di platform penyatuan jiwa ini. Namun semua harapan itu pupus oleh perkembangan tidak terduga ini. Gustav telah melewati begitu banyak tingkatan dengan begitu cepat. Bahkan nona keluarga Ji yang biasanya bersikap tenang, kali ini terlihat terkejut dan bergumam. Anak ini menarik. Meskipun platform penyatuan jiwa di Gunung Kunlun ini tidak terlalu kuat, tapi dia bisa menyerap kekuatannya, dan auranya sekarang bahkan meningkat berkali-kali lipat. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah mungkin dia memiliki bakat seperti kakak Ji Siking? Kalau dia bergabung dengan keluarga Ji, itu akan menjadi tambahan bakat luar biasa. Pada saat ini, nona keluarga Ji bahkan kehilangan minat pada tendon ular piton. Dia lebih tertarik pada Gustav. Di tengah tatapan takjub orang-orang, Xiu Fenghua akhirnya tersadar. Dia mengeluarkan aura membunuhnya. Gustav bukan lagi ancaman kecil baginya, tapi ancaman nyata. Anak ini yang dulu dianggapnya hanya serangga kecil beberapa hari lalu, kini berubah menjadi ancaman besar. Bahkan Gustav yang ini mengancam posisi aliansi darah seperti halnya Gustav Ye dari Tiongkok. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Kenapa semua orang bermarga Ye begitu hebat? Apakah keluarga Ye di Gunung Kunlun akan bangkit lagi? Pada saat ini Gustav berkata, "Sepertinya kalian dari aliansi darah yang ingin membunuhku saat aku berlatih, bukan? Kalau bukan karena bantuan nona keluarga Ji, mungkin aku sudah tewas di platform ini. Kalau kalian mau berlutut dan tunduk, mungkin aku akan memberi kalian kesempatan hidup." Ini adalah sebuah ancaman terang-terangan. Siapa yang menyangka aliansi darah bisa diancam oleh seorang kultivator tingkat alam Yuan sejati? Ini benar-benar penghinaan besar. Xiu Fenghua menatap dingin dan berkata, "Anak muda, kau merampas sumber daya dan menimbulkan kemarahan banyak orang. Apa salahnya kalau orang-orang dari aliansi darah membunuhmu?" Tatapan Gustav tiba-tiba menjadi dingin. Kemarahan banyak orang? Hah? Memangnya apa itu aliansi darah bagiku? Aku bukan hanya ingin menimbulkan kemarahan, tetapi juga membuat kalian semua berlutut. Dengan seruan panjang, Gustav langsung menyerang. Seorang anggota aliansi darah yang paling dekat dengan Gustav berkata kepada Xiu Fenghua, "Tuan, biarkan aku melawan bocah sombong ini." Kemudian dia melangkah maju, dan tato di lehernya berkilauan dengan cahaya merah terang. Anggota aliansi darah ini memiliki kekuatan pada tingkat ke-6 dari alam perjalanan ilahi. Meskipun tidak terlalu kuat, namun juga tidak bisa diremehkan. Dia menghunus pedang panjangnya dan menyerang langsung ke titik vital Gustav. Tetapi dia tidak tahu, ketika Gustav masih berada di tingkat ketiga alam Yuan sejati, Gustav sudah mampu membunuh seseorang di tingkat ke-6 alam perjalanan ilahi. Dan sekarang Gustav telah mencapai tingkat ke-8. Bagaimana mungkin orang ini bisa menghalanginya? Gustav tidak menggunakan pedangnya. Dia hanya memukul dengan mengayunkan satu telapak tangan. Pukulan itu adalah jurus kemarahan langit terbakar milik Chen Tianli. Sekarang Gustav bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kemarahan langit terbakar dengan mudah. Suara ledakan keras terdengar, dan anggota aliansi darah itu bahkan tidak sempat berteriak kesakitan atau bereaksi. Dia menatap dadanya dengan ketakutan. Telapak tangan Gustav menembus dadanya,
menghancurkan organ dalamnya, dan bahkan memusnahkan jiwanya sepenuhnya. Tanpa memperhatikan ekspresi ketakutan di wajah anggota aliansi darah yang perlahan memudar, Gustav mendengus dingin, "Matilah kau." Sebuah ledakan terjadi, seberkas energi meledak dari telapak tangan Gustav. Energi dahsyat itu menyebar ke seluruh tubuh anggota aliansi darah, dan dalam sekejap mengakhiri nyawanya. Anggota aliansi darah itu jatuh ke tanah, dan suasana di platform penyatuan jiwa mendadak sunyi senyap. Butuh beberapa saat bagi semua orang untuk kembali sadar, dan ketika mereka tersadar, hawa dingin menyelimuti mereka. Apa-apaan ini? Dia mati begitu saja? Bagaimana dia melakukannya? Aku bahkan tidak melihat bagaimana dia menyerang. Seolah ada nyala api yang muncul. Dia bahkan tidak menggunakan senjata. Bukankah dia lebih beraksi dan mendominasi daripada nona keluarga Ji? Apa yang terjadi selama 3 hari ini? Dia baru berada di tingkat ketiga alam Yuan sejati. Di platform penyatuan jiwa ini seharusnya tidak mungkin untuk naik 1 alam dalam 3 hari, bukan? Bahkan di Gunung Kunlun pun tidak mungkin hal itu terjadi. Siapa sebenarnya dia? Aku dengar namanya Tuan Ye. Sejak kapan ada seseorang bermarga Ye yang begitu menakutkan di Gunung Kunlun? Aksi Gustav membuat semua orang merasakan ketakutan yang mendalam. Tanpa ada yang melihat dengan jelas gerakannya, dia sudah membunuh seorang ahli di tingkat ke-6 alam perjalanan ilahi. Ini sungguh tidak bisa diterima. Tanpa peduli dengan tatapan takut di sekelilingnya, Gustav tersenyum dingin dengan sedikit ejekan. Ternyata kekuatan aliansi darah tidak lebih dari itu. Seorang ahli aliansi darah di tingkat ke-6 alam perjalanan ilahi sekarang terlihat seperti semut di mata Gustav. Ini semua berkat kekuatan dari makam reinkarnasi. Latihan Gustav lebih mendalam dan kokoh daripada siapapun. Terlebih lagi, setiap kali seorang ahli besar lenyap, sebagian dari kekuatannya akan menyatu ke dalam tubuh Gustav, sehingga memungkinkan dia melampaui 2 tingkat sekaligus. Platform penyatuan jiwa kali ini bahkan membuat makam reinkarnasi mengalami perubahan besar. Namun, karena urusan di luar, Gustav belum sempat merasakan sepenuhnya. Dia akan menyelesaikan semuanya setelah urusan platform ini selesai. Gustav menoleh ke arah anggota aliansi darah lain yang perlahan mendekatinya dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Kau juga ingin mati?" Kata-katanya seperti vonis dari malaikat maut, membuat orang-orang merasa dingin hingga ke tulang mereka. Anggota aliansi darah yang mendekati Gustav tampak nekat karena ketakutan. Di bawah tekanan ekstrim, seseorang bisa hancur atau menjadi nekat, dan anggota aliansi darah ini memilih untuk menjadi nekat, persis seperti yang Gustav duga. Anggota aliansi darah itu berkata, "Anak muda, tahukah kau bahwa melawan aliansi darah adalah dosa besar? Semua orang di sini melihatmu. Kalau kau melawan lagi, aliansi darah akan memburumu tanpa ampun." Melihat raut wajah pria itu berubah menjadi bengis dan energinya meluap, Gustav hanya tersenyum meremehkan. "Aliansi darah, aku tidak pernah takut menentang mereka. Ingat, namaku adalah Aldren Ye. Mulai hari ini, setiap kali aku bertemu seseorang dari aliansi darah, aku akan membunuh mereka, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Aku akan menghancurkan aliansi darah dari Gunung Kunlun." Kata-kata dingin itu menggema, mengejutkan semua orang di tempat itu.